Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema ajaran sesat Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema ajaran sesat Muhammad SAW. Mari kita mulai. Kita lihat hadis Muslim nomor 54.103/5230. Saya ulangi sekali lagi, kita lihat hadis Muslim nomor 54.103/5230. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Kahzad, salah satu penduduk Mar, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman dari Abu Hamzah, dari Qais bin Wahab, dari Abu al-Wadaq, dari Abu Said al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kau mau kemana? Mukmin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Mukmin itu menjawab, Rabb kami tidaklah samar. Mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belah. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman padaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak. Tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Ini kutipan hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu, lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Ini penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Saya ulangi sekali lagi, ini penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Ini penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Ini adalah bukti bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran sesat. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah bukti bahwa Muhammad SAW mengajarkan ajaran sesat. Karena yang dapat menghidupkan orang mati itu hanyalah Tuhan semesta alam. Kalau Muhammad SAW mengatakan Dajjal dapat menghidupkan orang mati,
berarti Muhammad SAW menyamakan Dajjal itu dengan Allah SWT, atau Allah SWT itu sebenarnya adalah Dajjal. Ini adalah bukti nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi sesat atau penyesat atau nabi palsu. Ini adalah bukti nyata bahwa Muhammad SAW adalah nabi sesat atau penyesat atau nabi palsu. Kita lihat Alkitab 1 Timotius 1 ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kita lihat Alkitab Titus 3 ayat 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Kita lihat Alkitab 2 Yohanes 1 ayat 7. Kita lihat Alkitab 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita lihat Alkitab Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Muhammad mengatakan Dajjal dapat menghidupkan orang mati. Ini sudah cukup kuat menjadi bukti bahwa Muhammad adalah nabi palsu atau penyesat. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW mengatakan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Ini sudah menjadi bukti yang kuat bahwa Muhammad adalah nabi palsu atau nabi penyesat. Karena yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.